Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Atajruna ma sa'aluku qalu alladzi lahum malun. Qala sa'luku kulu sa'luki alladzi lahum malun wa mata lahum yuqadimu minhum syai'a. Tunuhun Ustaz Adam Nurdin dari Rahayu. Nun Ustaz Adam parantos sasarangan jadi live FB Ubi channel. Tunuhun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa kembali bersama di live FB Ubi channel untuk mengkaji doa-doa yang biasanya tiap hari Senin sampai Kamis itu kajian doa-doa, hari Jumatnya libur, Sabtu kajian umum, Ahad libur. Hanya kemarin ada yang tertunda terkait pembahasan tentang siapakah orang yang disebut mandul tersebut, berentetan dengan kaitan yang di muka tadi saya bacakan terkait dengan siapakah orang yang miskin. Oleh sebab itu mohon maaf di hari Seninnya tidak melangsungkan siaran dikarenakan adanya berbagai kegiatan terkait kajian hari malam Ahadnya itu di pengajian di pernikahan di Paneresan, alhamdulillah. Kemudian hari Ahadnya itu full juga subuh, kemudian asarnya di Masjid Al-Haq di Cilokotot, kemudian malamnya di Tahadus Benikmah di keluarga Bapak Aki yang di dekat Pasawahan Permata Kopo. Itu dikarenakan adanya tahadus benimah butuh nadi hitam, sehingga hari Seninnya tidak bisa melangsungkan siaran. Kemudian hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan billah rahimakumullah. Sekarang insya Allah kita coba membahas terkait dengan yang kemarin, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atazuruna ma raqubu. Kemudian bersambung dengan pertanyaan Rasulullah SAW, kaitan pertanyaan yaitu atazuruna ma sa'luku. Qalu alladzi lahu malun. Qala sa'luku kullu sa'luki alladzi lahu malun wa mata lahum yuqadhimu minhum syai'a. Ikhwan billah rahimakumullah, para mujahid Ubi channel dimanapun berada, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat,
Atajruna mas'uluku, tahukah kalian siapa yang tidak memiliki apapun? Atau dengan bahasa kita, miskin. Qalu, maka para sahabat menjawab, alladzi lahum malun, yang mereka tidak memiliki harta. Jadi pada waktu itu Rasul bertanya, atajruna masya'luku, tahukah kalian siapakah yang disebut sengsara, miskin atau tidak memiliki apapun? Jawaban para sahabat pada waktu itu kiranya akan sama jawaban dengan kita pada saat ini. Qalu alladzi lahum malun. Yang disebut sengsara itu, yang disebut miskin itu adalah seseorang yang tidak memiliki harta. Bagaimana jawab Rasulullah SAW? Qala sa'luku qulu sa'liqi alladzi lahu malun. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang disebut sengsara itu bukan yang tidak memiliki harta. Tetapi apa jawaban Rasulullah SAW? Wa mata lahum yuqadhimu minhum syai'ah. Yang disebut sengsara itu bila orang tersebut meninggal tidak memiliki pahala sedikit pun dari harta yang ditinggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan billah, para mujahid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran akal, pandangan kasat mata bisa saja berbeda dengan pandangan syariat. Bukan berarti ketika sahabat atau kita menyatakan yang disebut miskin itu tidak memiliki harta, itu bukan berarti salah. Tapi itu hanya sebatas pandangan akliyah, hanya sebatas pandangan kasat mata saja. Tetapi ketika syariat memandang bahwa kata Rasulullah SAW, orang yang sengsara itu adalah wa mata lahum yuqadhimu minhum syai'ah, tidak memiliki pahala sedikit pun dari harta yang ditinggalkannya. Mohon maaf ada gangguan sebentar. Mohon maaf ada gangguan. Jadi hartosna hadirin wa iman dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seseorang hartanya banyak, melimpah ruah, rumahnya megah, kendaraannya mewah, tapi ternyata ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pahala sedikit pun dari kemegahan dunia yang dia rasakan. Tapi bisa saja yang dianggap miskin di dunia justru ketika kembali sebaliknya kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi?
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemaha kepemilikannya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal untuk menjadi atau bisa mempotensikan apa yang Allah berikan kepada manusia. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang sering saya ulang-ulang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Saya ambil sebagian saja dengan kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maha milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Selanjutnya Allah menyebutkan wa in tubdu ma fi anfusikum, mau engkau perlihatkan apa-apa yang ada di diri kalian, tuhbuhu atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Allah menyebutkan kemaha-pemilikannya, tapi ayat selanjutnya atau terusan dari ayat tersebut menyatakan mau engkau perlihatkan atau engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, akan dihisab. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemilik seluruhnya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kemudian dengan sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah bagikan kepada manusia, khususnya umumnya kepada seluruh makhluk. Maka ketika manusia menerima dari apa yang Allah berikan, amanahkan, ada kalimat autuh wa in tubdu ma fi anfusikum autuhbuhu, mau engkau perlihatkan atau sembunyikan. Maksudnya mau engkau perlihatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atau kita sembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, atau kita perlihatkan kejelekan kita dari hasil apa yang Allah berikan kepada kita, atau sembunyikan, yuhasibkum billah, Allah akan hisab. Jadi kalimat lillahi itu dibagikan kepada seluruh makhluk, wabil khusus manusia apa? Yaitu Allah berikan dengan sifat Rahman, kemaha-pemilikan Allah kepada kita semua. Terima kasih komandan kita nih, Mujahid Hobi Channel, Ustadz Haji Ridwan. Terima kasih atur nuhun atas hadir. Apunten bahasa wengi tarbiyah tablik tidak bisa berlangsung, simkulingna aya kaprayogian sadaji atur nuhun punten pisan. Nah, untuk menerima sifat Rahman Allah yang diberikan kepada kita dari kemaha-pemilikannya tersebut, maka Allah siapkan ketika kita lahir. Apa yang Allah siapkan? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Wallahu, dan Allah akhrajakum, yang telah mengeluarkan kalian, min butuni, dari perut-perut ummahatikum,
ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Kemudian wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, pemahaman. Maka dengan 3 modal tersebut, apa yang Allah berikan bisa kita terima, bisa kita kelola, bisa kita kembangkan, bahkan kita dari mulai awal la ta'lamuna syai'a, kemudian mengetahui apapun. Setelah mengetahui apapun, mengelola apa yang Allah berikan, amanahkan kepada kita sehingga berkembang. Selanjutnya kita memiliki apapun. Nuhun pun rai ya, parantos hadir Tria Putria Astriani Sari. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan modal-modal tadi untuk kita? La'alakum tashkurun, untuk bersyukur. Supaya dengan diberikannya hal tersebut, tashkurun, kita bersyukur. Nah, kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, atajruna masya'alukum, kenapa orang yang kaya, orang yang miskin itu tidak memiliki apapun ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah berikan berbagai kenikmatan, Allah telah berikan modal, Allah telah berikan apapun sehingga berkembang dan memiliki apapun. Karena mereka disebut miskin ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak harta ketika hidup di dunia, karena tidak la'alakum tashkurun. Dengan diberikan modal waja'alakum sam'a wal absyara wal abdidah, harusnya la'alakum tashkurun, ini tidak dipakai bersyukur. Ikhwan billah, para mujahid dan mujahidah di UPI Channel, kita semua hidup di dunia ini bukan sebatas menjalani kehidupan, bukan sebatas merasakan kehidupan, bukan sebatas menikmati kehidupan. Karena apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita nikmati, apa yang sedang kita laksanakan, ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan harus diingat oleh kita semua. Yang dinamakan amanah tersebut, Allah akan ambil kembali. Seperti kalau dalam gambaran kehidupan kita, ada seseorang yang mengamanahkan sesuatu kepada kita, nitiplah ya. Maka satu saat titipan dia itu akan diambil kembali. Atau nuhun ke Kang D. Sandi Rosan, telah bergabung di Live FB Channel, di Live FB UPI Channel. Atau nuhun. Nah, yang dimakan amanah itu akan diambil kembali. Maka jika amanah tersebut dijaga dengan baik, ketika seseorang mengambil yang diamanahkan tersebut, maka akan memberikan pujian. Karena yang diamanahkan tersebut dijaga oleh kita dengan baik. Tetapi jika yang diamanahkan tersebut ketika diambil oleh yang memberikan amanah tersebut ternyata banyak kekurangan, kemudian menjadi rusak, maka hal itu akan dipertanyakan dan banyak pertanyaan, mengapa jadi begini, mengapa ini tidak ada dan sebagainya. Begitupun kita. Ini salam dulu nih. Ya. Terima kasih Wilujeng bergabung semuanya di kajian Live FB Channel.
yang ada pertanyaan-pertanyaan insya Allah nanti bisa dijawab sekarang ataupun nanti setelah live ini, karena ini tersimpan dan bisa diulang kembali, dan jika ada pertanyaan dalam ulangan tersebut boleh diketik saja, insya Allah langsung dijawab nanti oleh tim live FPUB channel. Terima kasih nih Mujahid pertamaku Ustaz Jihad tunuhun tes gabung aja sibuk kayaknya jarang ada sehingga tidak bisa bersama-sama dalam siaran menuju jihad di luar. Tunuhun Ustaz Jihad, juga Ibu Mentari juga terima kasih atas sasaran live di FPUB channel. Terima kasih kepada seluruhnya. Dan juga salam kepada Al Ustaz Dam Yusman ya, dan juga Pak Haji Aya, juga Pak Herman, juga semuanya lah ya yang di tim Al Hidayah. Terima kasih. Dan juga terima kasih juga diucapkan kepada tim di Al Furqon ya, dan juga bersama Al Musolih di sana di Sapora. Terima kasih Al Ustaz Deden ya sesepuhna di Masjid Al Furqon, dan juga di Al Musolih ya Ustaz Deden juga terima kasih. Al Ustaz Haji yang selalu setia menyiarkan berbagai kegiatan. Terima kasih juga Ustaz Deden Jaja, Ustaz Haji, Pak Agus, Ustaz Agus ya, Ustaz Subhan, Ustaz Urip yang dikenal sebagai Syekh Urip. Terima kasih. Dan juga Ustaz Suhana juga di sana semuanya. Mohon maaf jika tidak bisa disebutkan semua. Tak lupa juga kepada Bapak RW-nya ya. Bapak RW-nya alhamdulillah, terima kasih semuanya. Tak lupa juga terima kasih kami ucapkan juga untuk Ikhwan Filah, tim dari Al Munawwaroh 2 ya, Bapak Misan yang sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka tinggal disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di sana, Bapak Watak, Bapak Aki, semuanya, Al Ustaz Burhan juga, semua yang di sana. Salam Bapak Haji Agus juga, Ustaz Hanif juga ya. Terima kasih semuanya. Salam Baktas, Bapak Ade, Bapak Eman lah kalau di sana ya, yang sering saya panggil Pak Waka. Terima kasih juga. Dan juga tidak lupa juga terima kasih juga kepada tim di Al Munawwaroh 3, Al Ustaz Mulia, Ustaz Anggur. Terima kasih juga kepada yang lainnya ya, Ustaz Gun, Ustaz Gun di sana, dan juga di Munawwaroh 3 banyaklah ya. Dan mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan juga di Al Munawwaroh 2 terima kasih, Al Munawwaroh 3, dan juga yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Di Al-Jak di sini terima kasih. Terima kasih nih sahabat saya Al Ustad Rizal Sakri, Wilujeng nonton, wilujeng gabung di live FPUB channel. Anu wengi pas buat tanya camping di duka di mana? Sana mah camping di tempat dengan jak tahu sandi-sandinya. Terima kasih juga di tim Tahlibul Akhlak, Ustaz Isan, Mbah Yayat, Ustaz Isnandar, Ustaz Hanahan, Ustaz Hari Rahman Hakim, Andi Lau, dan juga yang lainnya. Terima kasih, salam baktos ya. Dan juga tidak lupa dari tim Arojak, sesepuh kita, sesepuh di channel, yaitu
Bapak Ustadz Rahmat ya, dan juga Kang Dede Sulaiman, walaupun di Cikutra selalu membantu dan mensupport. Terima kasih kepada semuanya, juga Ustadz Jihad, penerus mujahid perjuangan kita. Ustadz Jihad juga terima kasih, dan juga di Jamaah Muslim ya, terima kasih Ustadz Deni, atur nuhun Ustadz Deni selalu hadir, dan juga Ustadz Yana di sana ya. Terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika tidak ada yang bisa kami sebutkan atau terlewat disebutkan, dan bisa. Dan juga tim dari Jakarta, Batal Senayan, terima kasih yang selalu bergabung. Atur nuhun orang lajengkeun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, ternyata yang seharusnya apa yang Allah telah berikan sepelaku amanah, modal untuk menerima amanah tersebut telah Allah siapkan. Tetapi ada kalimat la'allakum tashkurun, agar dengan modal tersebut kita bisa bersyukur. Nah, kalau disambungkan, dikaitkan dengan apa yang tadi Rasul sebutkan, qala rakubu qala su'luku kulu su'luki alladzi lahu malun. Jadi yang disebut sengsara itu bisa saja hartanya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, tabungannya melimpah, tetapi wa matalahum yuqadimu minhum syai'ah, ketika meninggal tidak memiliki pahala sedikit pun dari harta yang ditinggalkannya. Karena apa? Karena harusnya dipakai bersyukur, ini dipakai kupur. Semua pun sama ya. Mempangkat siapapun ketika memiliki harta, pasti terlintas dalam benak dan pikiran hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang ingin kita lakukan, hal-hal yang ingin kita laksanakan. Itu hampir semua sama. Cuman ada hal-hal yang ingin kita lakukan yang kesananya menjadi sebuah pahala yang sangat besar. Ada juga yang sebaliknya, ketika kita dilaksanakan ternyata menjadi berbuah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita, maka usahakan dijadikan modal untuk meraih ridho dan kebahagiaan dalam kesempurnaan kenikmatan dengan harta yang diamanahkan kepada dari Allah kepada kita. Jangan sampai keluar dari awal ketika Allah menyebutkan yang tadi, dan keluar dari keinginan yang kita ucapkan. Biasanya kita mengucapkan bentuknya lamun bahasa sanak mun pengharama rek anu gitu. Biasanya disebutkannya kebaikan. Mun gaduh artos rek anu teh kebaikan. Mun beunghar mah pasti gampang lah, mun rek anu itu kebaikan. Tapi tatkala Allah coba diberikan dengan keinginan tersebut, anu-anunya itu hilang. Sebenarnya orang sebagai manusia itu lupa alasan, hanya banyak alasan. Karena anu kunaon teu hadir tuh sibuk, kunaon teu hadir nyeri awak cenah geus segawe, kunaon teu kegiatan musajen dan sebagainya. Salah satu contoh saja lahnya, namun kurang digambarkan dalam kehidupan sehari-hari, sakloba jalma nu nyebat kieu. Ketika akan melaksanakan tahajud dan melaksanakan tahajud tuh, ya Allah cenah lamun kamar mandi di jero maraos,
ya kudu teh keluarnya tiris, ya kudu nimba, mun dilebat masih gana moal hese rek tahajud teh tiris keluar lagi. Kemudian Allah berikan rezeki, diberi rezeki tah ku Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih. Kemudian saya nanti pindah ke lebat. Hatur nuhun Ustaz Asep Barja, terima kasih sudah bergabung di Live MI Channel. Hatur nuhun. Kemudian tah saya nanti kajerokeun kumaha ya Allah, alhamdulillah saya tetes kelepet ngan kita tanya hese cenah ieu teh aduh kudu nimba keneh kudu ngompa lamun kari mencet pajol curug sidangeuna rek tahajud teh rek wudu teh. Kemudian Allah juga gambarkan beri juga Allah rezeki sehingga betul keluar cetek kali mencet. Ada lagi berbagai alasan. Jadi manusia itu loba berbagai alasan untuk beribadah, padahal apa yang dipinta itu telah Allah berikan. Jadi sekali lagi, manusia itu banyak alasan ketika melaksanakan ibadah, padahal apa yang dipinta telah Allah berikan. Oleh sebab itu, hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Jawa Timur we dina diri urang mahnya cek Rasul cenah nu disebut miskin teh lain teu boga nanaon, lain teu gaduh nanaon, atau teu gaduh harta, tapi loba harta tapi ketika meninggal nuju nalika maot teu gaduh pahala saeutik oge tinu harta nu ditinggalkeun. Jeung kesimpulan we urang cenah mun kitu mah mending miskin ulah. Karena perjuangan itu perlu harta. Wilujeng lengkap juga, terima kasih Ustaz Dani ya, Ustaz Dani di Margahayu Selatan di Cilokotan, terima kasih Ustaz Dani, Pak Haji Dani, terima kasih. Oke, ya, ulah cek pari paus, jol jangan mending sangsara awi kitu mah daripada di dunia beunghar di akhirat jadi sangsara. Yang seperti itu ulah nyimpulkan kesimpulan anu piripuh da agar ripuhnya tegaduh nanaon oge di dunia. Artinya banyak gambaran-gambaran, banyak contoh-contoh bagaimana orang-orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan, tapi Allah bahagiakan, Allah sebutkan. Artinya bukan tidak boleh memiliki harta, lain ulah beunghar. Harta diusahakan ketika Allah mengamanahkan hasil dari usaha tersebut, kekayaan kita peroleh dari hasil amanah yang kita usahakan tersebut. Tetapi bagaimana caranya agar kekayaan, kebahagiaannya, bumi anu ageng, kendaraan anu mewah, tabungan anu melimpah, bagaimana caranya supaya kelak menjadi lebih disempurnakan tatkala kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya berprinsip seperti itu. Terima kasih juga Ahwat Fadilah ya, yang telah bergabung di Live FB Channel. Harus berprinsip seperti itu. Sampai-sampai ada seorang sahabat ya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia masuk surga itu merangkak. Dalam hadis dikatakan, kenapa merangkak? Karena terlalu banyak pahala dari harta yang Allah amanahkan. Kemudian harta tersebut dipakai ibadah, dipakai perjuangan, dipakai untuk membantu orang lain, sehingga ke surganya itu merangkak karena terlalu banyak pahala yang dia bawa dari harta tersebut. Bahkan kata Rasulullah SAW juga menjelaskan, ya, Rasulullah SAW diuningatkan temenang cenah sirik, temenang dengki, illa bisnataini kajaba dua perkara. Salah sahijina
seseorang diberi ku Allah Subhanahu wa taala ilmu, kemudian ilmunya dipakai oleh diri sendiri, kemudian diajarkan. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan harta, kemudian hartanya itu dipakai dalam kebaikan, dalam perjuangan, itu boleh. Orang itu lebih bengarti nusanes, tapi nusanes marajin infak, nah orang betul boleh ya. Kemudian untuk memotivasi agar kita berinfak, batu rumah bengar oge ngaji, nah orang betul kemudian semangat untuk mengikuti pengajian, itu lebih baik ya. Jadi intinya, artinya bahwa hadirin ikhwatillah rahimakumullah semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyebutkan yang disebut miskin itu adalah bukan berarti tidak memiliki harta, tetapi wa man talahum yuqaddimu minhum syai'a, ketika orang tersebut meninggal wafat tidak memiliki pahala sedikit pun dari harta yang ditinggalkan. Harus diingat, apapun yang Allah berikan pada saat ini, baik kesehatan, harta, atau apapun, keluarga yang Allah berikan kepada kita ini merupakan amanah. Maka dasari amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan syariat dalam Quran dan Sunnah. Jangan menjadi sebuah penderitaan ketika kita bahagia di dunia, tapi usahakan kebahagiaan di dunia Allah sempurnakan dengan kenikmatan yang maha sempurna kelak tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, dasari dengan syariat, buktikan dengan amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Gaduh harta, sok buktikan kita bisa beramal dengan harta. Gaduh kesehatan, sok buktikan karena kita dengan bisa beramal dengan kesehatan. Punya ilmu, buktikan kita bisa beramal dengan ilmu. Punya tenaga, buktikan kita bisa beramal dengan tenaga. Kemudian ketika kita melaksanakan, usahakan istiqomahkan sampai kelak ruh dipisahkan dari jasad kita. Insya Allah kita memiliki harta dunia, kelak pun akan dibahagiakan dengan harta tersebut melalui ridhonya Allah kepada kita, dan akan disempurnakan dengan kenikmatan yang maha sempurna tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah rahimakumullah. Insya Allah kalau sudah tidak bersambung hadis ini, maka kita kembali pembahasan terkait doa-doa. Jadi insya Allah hari Senin sampai Kamis kita bahas doa-doa, kecuali ada keterangan-keterangan di hari Sabtu yang masih harus disambungkan, maka akan disambungkan terus. Ketika beres kita kembali kepada doa-doa lagi. Kemudian juga hari Jumat libur, hari Sabtunya pembahasan secara umum, yang jika tidak beres kita sambungkan hari Senin, hari Selasa dan sebagainya. Ketika beres kita kembali kepada doa-doa lagi. Hari Ahadnya libur. Iwan bila rahimakumullah, sekedar pemberitahuan saja ya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Insya Allah hari Senin kemarin malam Selasa itu kajian tarbiyah tablik dan kajian-kajian beberapa hadis di kitab Bulughul Maram. Tapi tadi malam karena saya ada kegiatan diliburkan, mohon maaf. Kemudian untuk hari Selasanya biasa itu kajian di base camp ya, Tahdibul Akhlak oleh Ustaz Isan. Itu juga kajian hadis. Kemudian juga untuk hari Rabu malam Kamis itu biasa kajian di Masjid Al-Furqon. Bukan masjid, Madrasah Al-Furqon ya. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun. Terima kasih. Ya waktunya itu dimulai jam 20.00 tiap Rabu malam Kamis. Besok lah insya Allah. Kemudian untuk hari Kamisnya insya Allah di Masjid Al-Munawwarah 2 itu kajian tafsir pada maghrib ya, sampai Isya lah, sampai jam 8. Kemudian dilanjutkan untuk sholat Isya berjamaah. Dan juga untuk malam Sabtu ke-1, ke-2, ke-3 itu dilaksanakan di Al-Hidayah insya Allah ya, kajian umum bersama jamaah-jamaah di sana. Dan juga hari Sabtu malam Minggu
Itu biasa di base camp ya, di Tadibul Akhlak berkumpul ya membincangkan agama. Kemudian untuk hari Sabtu malam minggu sekarang itu tidak bisa, mohon maaf. Libur kembali nih. Harusnya malam Ahad pertama itu di Masjid Al-Munawwarah 3, dikarenakan kemarin ada acara di Panurusan di Cibadung, yaitu ceramah tausiah di yang menikah, digeser sama Ustadz Basri. Jadi insya Allah untuk malam minggu kedua ada di Masjid Al-Munawwarah 3. Kemudian untuk ahad subuhnya insya Allah di Al-Munawwarah 2 ahad subuhnya. Dan untuk malam Senin selang 1 minggu, jadi 2 minggu 1 kali, itu di kajian Kulawarga Ustadz Rus dan Ustadz Maman ya, 3 bapak guru di sana. Yang kemarin juga diliburkan dikarenakan ada kajian di Yang Hitam. Insya Allah malam Senin yang di ke depan insya Allah kita bersama-sama di sana ya. Terima kasih juga untuk semuanya. Tak lupa siapapun yang telah mendukung kegiatan-kegiatan atau apapun untuk bisa bertahannya di channel ini, tidak ada yang bisa diucapkan yang lebih baik. Hanya jaga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan. Semoga apapun yang telah diperjuangkan, dikorbankan untuk keberlangsungan dan kebertahanan UB Channel di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.